Hai teman-teman, selamat siang semua. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, baik-baik saja, dan semoga semakin sukses. Amin. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang berita-berita yang lagi rame di luaran sana. Dari kalian, para TKI, TKW, banyak banget yang membicarakan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini aku akan membahas sedikit tentang BPJS Ketenagakerjaan yang lagi rame sekarang. Oke, sebelum aku bahas lebih lanjut, ini aku kasih video dulu. Termasuk itu tadi Pak, imigrasi. Ya, kalau saya tuh ingin simpel begini tadinya Pak. Ya udahlah BPJS itu pertama kali aja dia berangkat, itu kan. Toh ketika dia sudah bekerja, mereka dapat jaminan juga di sana Pak, asuransi juga. Ngapain lagi untuk renew ada BPJS? Renew BPJS lagi kalau saya. Nah sehingga itu tadi kan ada pencegahan karena ada satu dokumen yang belum lengkap. Padahal dia statusnya cuti. Kalau misalnya itu disepakati bahwa tidak diberlakukan lagi BPJS, gitu ya. Tapi kalau itu udah perintah undang-undang, terus gimana BPJS? Peningkatan pelayanannya, kantornya nggak ada di luar negeri. Dekat imigrasi, konternya tidak ada di bandara. Gagal ini Pak, berangkat Pak, korbannya. Dalam catatan saya udah 63 orang gagal berangkat dan tiketnya hangus. Yang akan ditertuduh siapa? Imigrasi, karena mencegah. Padahal imigrasi harus memastikan dokumen. Yang tertuduh adalah BP2MI. Karena isu EKTKLN. Padahal EKTKLN bukan syarat. Jadi, apa tadi? 63 ya. 63 orang gagal berangkat dengan tiket rata-rata 5 juta. Itu udah berapa, Pak? Dan tidak ada negara yang mengembalikan itu. Jadi, negara atas alasan ya, dokumen persyaratan akhirnya mencegah seseorang untuk terbang karena alasan cuti dan tidak ada upaya pergantian uang tiket yang mereka sudah keluarkan. Ini mengerikan menurut saya dan kita bisa dituduh dolim lah oleh para pekerja migran Indonesia. Nah, dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa ada kurang lebih 63 orang PMI yang gagal pulang ke negara tujuan saat cuti ke Indonesia gitu. Jadi mereka sudah cuti ke Indonesia dan gagal kembali lagi ke negara tujuan mereka karena mereka tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Padahal setauku selama ini tuh nggak ada ya yang namanya penerbangan dan mencantumkan BPJS Ketenagakerjaan kayak gitu, selama ini nggak ada. Dan ternyata BPJS Ketenagakerjaan ini adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kemenaker nomor 4 2023. Dan setelah aku baca-baca artikel, ternyata peraturan itu baru disahkan atau diberlakukan itu per Maret 2023. Tapi sebenarnya ketika kalian proses ke luar negeri itu sebenarnya kalian udah bayar BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja saat kita di PT, pihak PT itu nggak ada yang menjelaskan tentang BPJS Ketenagakerjaan kepada kita. Jadi mungkin kita kurang paham gitu ya. Jadi aku sendiri pun nggak tahu kalau ternyata BPJS Ketenagakerjaan ini hanya berlaku dalam 1 kali kontrak. Terus di saat kita renew atau nambah kontrak itu ya, itu biasanya kan kita ada yang nggak pulang ke Indonesia dulu kan, ada yang nggak cuti kayak gitu. Nah di situ para agensi yang ada di negara kita sekarang, misalnya di Hong Kong ya, aku sekarang kan di Hong Kong. Nah, agensi itu nggak ada yang mengurus BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya ada beberapa agen yang membantu kita buat mengurus BPJS Ketenagakerjaan, tapi aku baca-baca di artikel itu cuma sedikit sekali ya yang membantu kita buat mengurus BPJS Ketenagakerjaan. Minimal kalau pihak agensi itu tidak bisa atau nggak sempat membantu kita buat ngurus BPJS Ketenagakerjaan, itu bisa kayak mengingatkan kita atau ngasih informasi ke kita biar kita daftar sendiri. Berarti dalam kasus ini menurut kalian yang salah siapa? Pihak PT atau pihak agensi atau kita sendiri atau pemerintah atau siapa? Coba kalian komen di kolom komentar. Apakah pihak PT yang salah karena pihak PT yang nggak menerangkan kalau BPJS Ketenagakerjaan itu hanya berlaku dalam 1 kontrak? Atau salahkah pihak agensi yang nggak menginfokan ke kita untuk kita renew lagi BPJS Ketenagakerjaan kita? Tapi kalau menurutku yang jelas ini bukan salah kita ya. Kalau menurutku sih ini salahnya BPJS karena kurang mensosialisasikan peraturan baru ini ke kita semua kayak gitu. Seperti yang Bapak Beni katakan di video sebelumnya, di luar negeri juga nggak ada kan kantornya BPJS Ketenagakerjaan. Dan di sini aku juga sekalian mau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Di sini saya hanya akan membantu menjawab ya, karena saya sendiri juga bukan
petugas BPJS. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini manfaatnya apa aja sih? Oke, aku akan bahas di sini. Di tabel ini kalian bisa lihat sendiri ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan manfaat khusus. Di sini aku akan membacakan apa aja sih isinya kayak gitu ya. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja merupakan program perlindungan dengan manfaat berbentuk uang tunai dan perawatan atau pengobatan bagi para pekerja migran Indonesia yang mengalami kecelakaan saat sebelum, selama, dan setelah bekerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan atau menuju tempat kerja. Seperti itu. Bentuk manfaatnya seperti apa? Manfaat dari JKK ini saat sebelum dan setelah bekerja. Yang pertama, perawatan dan pengobatan saat mengalami kecelakaan kerja atau terbukti mengalami tindak kekerasan fisik atau pemerkosaan. Yang kedua, pendampingan dan pelatihan vokasional saat mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja. Yang ketiga, santunan berupa uang tunai meliputi penggantian biaya pengangkutan peserta dari atau ke rumah sakit bagi PMI yang mengalami kecelakaan kerja. Santunan uang tunai yang dibayarkan sekaligus saat peserta mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja, biaya rehabilitasi atau pembelian alat bantu dan alat ganti, penggantian biaya pembuatan gigi tiruan, beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi anak-anak peserta dan akan diberikan saat peserta mengalami cacat total, tetap, atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Manfaat JKK pada masa bekerja. Yang pertama, perawatan dan pengobatan lanjut di Indonesia yang diberikan untuk peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau terbukti mengalami tindak kekerasan fisik atau pemerkosaan di negara penempatan. Yang kedua, ganti rugi untuk peserta yang terkena gagal kerja di negara penempatan. Yang ketiga, pendampingan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan lowongan yang ada di Indonesia bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja. Yang keempat, santunan berbentuk uang tunai, yaitu poin pertama, penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja dari atau ke rumah sakit di negara tujuan penempatan. Yang kedua, santunan uang tunai yang akan dibayarkan sekaligus saat peserta mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja. Yang ketiga, biaya rehabilitasi untuk pembelian alat bantu atau alat ganti. Yang keempat, beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi 2 anak peserta dan akan diberikan saat peserta mengalami cacat total, tetap, atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Yang kelima, santunan cacat. Yang keenam, santunan kematian. Seperti itu. Terus kita lanjut lagi yang jaminan kematian. Jaminan kematian merupakan program perlindungan dan manfaat uang tunai yang diberikan pada ahli waris saat peserta meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Untuk manfaatnya, manfaat dari JKM berbentuk uang tunai yang diberikan sebagai santunan berkala, santunan kematian, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan anak. Masa program perlindungan JKM sebagai tambahan perlindungan peserta PMI perseorangan akan mendapatkan perlindungan dimulai dari 1 bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran sampai peserta berangkat ke negara tujuan penempatan. Seperti itu. Kita lanjut lagi yang ketiga, jaminan hari tua. Jaminan hari tua merupakan program perlindungan dengan manfaat berbentuk uang tunai saat peserta sudah memasuki masa pensiun, mengalami cacat total, tetap, atau meninggal dunia. Manfaatnya, manfaat dari JHT ini berbentuk uang tunai yang nominalnya dihitung dari akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan pekerja dan perusahaan ditambah dengan hasil pengembangan JHT, seperti itu. Dan manfaat khusus lainnya banyak banget di sini, nanti aku kasih link di sini. Kalian bisa lihat sendiri. Seperti itu ya. Jadi kalau menurutku kita tuh kayak penting banget bersosialisasi terhadap keluarga kita sendiri tentunya. Jadi kita tuh penting banget buat gabung BPJS Ketenagakerjaan ini. Manfaatnya jika kita punya BPJS Ketenagakerjaan ini, misalnya kita di sini ada sedikit kecelakaan kerja gitu ya, atau misalnya kematian, tapi jangan sampai ya. Misalnya kayak gitu, nanti keluarga kita tuh bisa meminta hak-hak kita kepada majikan kita seperti itu. Untuk lebih jelasnya, berapa budgetnya kalian bisa baca di sini. Oke, see you next time and bye-bye.